Kira-kira menurut sudut pandang Bung Andi ya, agar yang di apa, BUMD yang kemudian terintegrasi seperti yang pernah ada di Banyuwangi ini PDAU itu, Ya, perusahaan daerah itu, ya, supaya bisa berjalan lancar betul, dan itu kan bisa sangat membantu untuk peningkatan PAD ya, betul, betul, sangat bisa membantu. Di betul, samping bisa banyak membuka ruang-ruang lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang betul, memang memiliki kompetensinya di situ. betul. Nah, kira-kira apakah dengan lahirnya Perda BUMD ini dapat nantinya untuk melahirkan PDAU-PDAU di Banyuwangi sesuai dengan pembidangannya atau bagaimana menurut Bung Andi? Betul, kita review ya. Kemarin Hmm, ada BUMD yang bergerak di bidang pertanian. hmm, Tapi makanya kita itu tidak kuat terhadap penyelenggaraan perencanaan. Konseptualnya tidak kuat. hmm. Bagaimana bisa berpikir bahwa PDAU tersebut diberikan katakan penyertaan modal yang awalnya saja sangat memberatkan. Contohnya apa? Contohnya membeli lahan. Hmm. Kan tidak mungkin penyertaan modal itu kemudian digunakan hanya belanja di awal yang sangat Ya, besar. dengan cara menyewa tadi itu Dengan ya. cara membeli lahan. Hmm, Kemudian ini menjadi aset PDAU. hmm. Yang sekarang entah gimana nasibnya itu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa, wabarakatuh. kembali berjumpa dalam acara eksklusif yaitu Ngobos. Ngopi bareng, Obrolan obrolan santai. santai. Ngopi, ngolah pikir. Kan Betul. begitu Bung Andi. Biar kita biar, terus jadi Bung Banyuwangi penyar ya. Kita Penyar. minum dulu Bung Andi. Oke. Nah, pemirsa, eh, dalam acara Ngobos kali ini akan secara khusus membahas seputar problematika pertanahan. Nah, pada episode sebelumnya sudah banyak kita mengungkap mulai dari desa hingga masalah jenis-jenis surat ya, surat-surat dalam tanah maksudnya. Nah, kita pada episode sebelumnya sempat membahas masalah HGU, HGB dan lain sebagainya. Ya. Namun kita ingin fokus masalah HGU. Iya. Oh, pemberian hak HGU ya. HGU. Sertifikat jenis HGU. Surat jenis HGU. Nah, kebetulan ini ada Bung Andi Purnama Kamela Siap. selaku pengamat kebijakan pabrik. Nah, kita akan membahas secara lebih luas lagi ruang lingkup HGU termasuk praktek-prakteknya. Ya. Oke, Bung Andi. Ya. Dalam persoalan HGU, hak guna usaha, Ya. ini kan sebenarnya kan sebuah aset milik daerah atau negara Betul. yang Betul. diberikan pada pihak ketiga untuk mengelola Ya. Betul. atau memanfaatkannya dengan Betul. usaha-usaha tertentu. Betul. Nah, tapi ternyata informasi yang kami gali tidak sembarang orang bisa mengajukan HGU itu. Betul. Betul. Nah, ini lebih cenderung kepada pihak-pihak tertentu yang diberikan ruang keleluasaan untuk mendapatkan hak, yaitu dalam kepemilikan surat HGU-nya. Betul. Menurut Bung Andi, Iya. sebenarnya seperti apa sih ruang lingkup HGU itu sendiri? Ya, surat berjenis HGU atau hak guna usaha itu adalah salah satu surat jenis ya yang diberikan haknya kepada warga negara Indonesia ataupun badan usaha yang memohonkan kepada negara untuk tadi Bu Nani mengelola dan memanfaatkan baik dalam upaya pertanian, baik dalam upaya perkebunan ataupun dalam upaya perikanan. Itu sesuai dengan Undang-Undang UPA nomor 5 tahun 1960. Itu udah jelas di situ bahwa HGU itu bisa dimohonkan kepada diberikan kepada perorangan maupun badan usaha. Perorangannya juga warga negara Indonesia, badan usahanya harus badan usaha yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.
Jadi mereka-mereka itu yang Walaupun bisa mendapatkan hak. bukan asli warga setempat masih bisa mendapatkan HGU Oh berarti. bisa, artinya badan usahanya itu di Indonesia, beroperasi di Indonesia, dia juga bisa memohonkan itu Bung Dani kepada kementerian. Selama punya pemenuhan dalam persyaratan yang telah ditentukan. Betul, gitu betul. Ya. Syarat-syaratnya sudah ada syarat formalnya. Siapa saja yang memohonkan untuk mendapatkan hak jenis HGU untuk pengelolaan dan pemanfaatan aset. Oke, Bung Andi, Ya. dalam HGU objek tanahnya biasanya kan cukup luas ya, Betul, cukup luas sekali karena itu betul, aset milik negara. betul, betul, Nah, ataupun juga milik daerah. betul, Ada nggak batasan maksimal luasannya di betul, mana ada seseorang itu untuk mengajukan HGU-nya, betul. baik itu luasan tanah maupun batas waktu maksimalnya. Iya. Menurut Bung Andi, Yang setahu saya itu hanya diatur minimal, Bung Dani. minimal ya, Minimal HGU itu bukan minimal, maksimal ya. bukan maksimal, makanya yang diatur itu minimal 5 hektar, Bung Dani, untuk mendapatkan HGU. Tapi maksimalnya juga ternyata prakteknya ada seluas Singapura katanya kan. Ada yang luas Ada seluas itu yang terjadi HGU di mana itu? di Lampung ya. Lampung gitu Iya, ya. ternyata HGU itu seluas Singapura ternyata. Nah, hal ini kan harus menjadi perhatian negara, harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Apakah seluas tanah itu hanya diberikan hanya satu orang yang berkepentingan, atau badan usaha itu saja yang diberikan hak? Dalam arti kan dipertanyakan bagaimana manfaat sosial dan manfaat keekonomiannya bagi masyarakat luas gitu kan. Masa satu orang tiba-tiba bisa mengolah seluas itu, hampir seluas negara Singapura kan, itu kan juga yang ironis. itu yang terjadi di Lampung sangat ironis itu Bung Dani. Memang tidak diatur dalam hal luasan, tapi minimalnya setahu saya diatur 5 hektar, tapi luasannya ternyata seluas Singapura. Negara Singapura itu kan juga memprihatinkan ya. Kenapa badan usaha atau perorangan bisa diberikan seluas itu gitu kan. Artinya bagaimana dampak-dampak. Ternyata dampaknya juga tidak memberi apapun. Ternyata di Lampung pun jalan tidak sebaik apa yang di ini, karena secara viral kemarin Bung Dani ya. Itu yang di Lampung. Ternyata apa yang seluas itu tidak memberikan apa-apa ya. Tidak memberikan feedback kepada daerahnya. Oke, Bung Andi, dalam pemberian hak untuk HGU-nya ya, itu untuk yang saya dengar itu biasanya itu ternyata itu hanya faktor kedekatan biasanya ya, dengan nilai sewanya yang cukup murah. Betul. Nah, kira-kira kalau ini ketentuannya ini apakah memang dibuat untuk HGU itu dibuat semurah mungkin dengan ketentuan yang sudah ada, apalagi itu mungkin menyulap hal-hal lainnya ya. Apa di luar itu ada mungkin semacam kesepakatan yang dibuat antara yang berwenang untuk memberikan HGU dengan calon pemilik HGU itu? Menurut Bung Andi bagaimana itu? Kita tahu ya praktek-praktek di lapangan, bagaimana HGU itu dalam mengelola aspek sosial dan keekonomian, ketika dia diberi mandat atau diberi hak pengelolaan atau hak tadi penguasaan seluas itu, mereka ini dalam mendapatkan hak tersebut, kontribusi pada negaranya itu sebenarnya tidak terlalu besar juga. Minim ya. Dalam 1 hektar misalkan, itu kan ada namanya tim appraisal atau penilai aset ya. Salah satunya juga sebetulnya pemerintah daerah sebetulnya ya kan. Pemerintah daerah ini yang ibaratnya kan sebagai penanda tangan akhir dalam pemberian suatu hak HGU kepada siapa-siapa yang memohonkan. Artinya memang tidak lepas dari peran katakan BPN ATR pusat. Nah, dalam hal ini kementerian, tapi kementerian diwakili oleh Badan Pertanahan Provinsi kalau nggak salah ya. Jadi bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk siapa-siapa saja secara asesmen penilaian itu diberikan hak HGU Bung tadi. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini tentunya faktor daripada pemimpin daerah akan menilai pemberian daripada aset yang seluas ini. Katakan Banyuwangi Bung tadi. Banyuwangi ini hampir katakan 30 lebih ya daripada pemegang HGU. Seluas itu Banyuwangi, ya meskipun ada badan usaha milik daerah ya, badan usaha milik negara, BUMN yang mendapatkan hak-hak pengelolaan. Oke lah itu
bisa dibilang negara, tapi kan itu kan menciptakan profit sendiri sebetulnya, bukan menciptakan feedback kepada masyarakat Banyuwangi, apalagi yang sifatnya badan swasta, yang diberikan hak pengelolaan sampai 1.000 hektar, mungkin 500 sampai 1.000 hektar atau 1.000 hektar lebih, hanya diberikan, maaf, tanda kutip perseorangan ibaratnya, meskipun itu bentuknya badan usaha. Tanah seluas itu diberikan hak pengelolaannya dengan katakan aspek pembayaran pajaknya tidak seberapa. Katakan 1 hektar, misalkan 1 hektar appraisalnya dinilai berapa. Kemudian kalau kita lihat di praktek di lapangan, 1 kali musim tanam saja, ternyata tanah itu kan disewa-sewakan, Bung. Iya, sewakan pada lagi pihak-pihak ketiga lagi. Di pihak ketiga kan lagi, atau masyarakat juga diberikan kesempatan juga. Tapi antara ketimpangan mereka pemegang HGU membayarkan ke kas negara dengan faktor hanya dia memanfaatkan untuk sewa menyewa saja, itu sangat besar. Ibaratnya disparitas harganya, Bung Dani. Kalau katakan dia menyewa 1 hektarnya 1 juta aja, tapi kenyataan di lapangan per musim tanam saja itu bisa ditarik antara 3 juta sampai 5 juta, Bung Dani. Hanya per musim tanam, katakan 3-4 bulan. Berarti kan kalau seandainya kita bicara 1 tahun, nilai pendapatan hanya menyewakan saja bisa katakan 4 kali 3, 12 juta. Dia hanya tidak mengupayakan secara mandiri, hanya sifatnya hanya cuman mekanismenya hanya penyewaan saja, tapi mendapatkan feedbacknya sangat luar biasa. Tapi juga begini, Bung Dani, HGU yang diberikan oleh badan usaha, baik itu katakan negara, BUMN atau BUMD ataupun badan usaha swasta, itu ternyata di dalam HGU itu banyak sekali tanaman-tanaman purba, banyak sekali faktor ekologi yang masih terjaga. Kadangkala mereka itu hanya mengupayakan sewa menyewa saja, tanpa memperdulikan hal lainnya ya. Iya, di lapangan itu ternyata hal-hal yang sifatnya kelestarian alam dalam menjaga luasan tanah terhadap konservasi alam dan konservasi air itu tidak mempedulikan juga, Bung Deni. Tanaman-tanaman purba, tanaman-tanaman yang besar-besar itu kadang-kala dibabat juga oleh si pemegang HGU. Nah, ini kan ironis, Bung Dani. Mereka hanya mencari faktor keuntungan sebesar-besarnya, tanpa juga tanda kutip tadi tidak mengupayakan faktor kelestariannya. Yang penting dia bagaimana menciptakan profit. Sudah mendapatkan gain yang sangat besar hanya upaya cuma sewa menyewa, kemudian faktor alamnya kebanyakan kerusakan, tidak terjaga. Ada lagi, Bung Dani, HGU yang diberikan negara dengan katakan tanaman yang telah ditentukan itu diubah, Bung Dani. Diubah yang tadinya katakan tanaman-tanaman besar, tanaman keras, tanaman dekotil. Di lapangan terjadi tanaman-tanaman yang semusim. Iya, digantikan tanaman-tanaman semusim. Pohon-pohon besar yang sebetulnya itu aset daripada tanah negara itu dihilangkan, kemudian diganti tanaman-tanaman yang ibaratnya tanaman semusim saja, seperti jagung, seperti bawang putih, sehingga ekosistem yang seluas itu menjadi tanaman yang gampang tergerus oleh air, rusak dan menyebabkan potensi bahaya banjir, Bung Dani. Itulah kenapa tidak mereview daripada kinerja pemegang HGU. Oke, Bung Andi, kita tarik ke daerah ya, Banyuwangi ya. Yang ceritakan tadi sekilas dari Bung Andi kan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Tadi berapa di Kabupaten Banyuwangi tadi? 30 lebih ya, 30 lebih. Oke, 30 lebih pemegang HGU ya di Kabupaten dengan luasan tanah yang luar biasa. Luar biasa. Nah, Bung Andi tadi bilang bahwa penentu akhir disepakatinya sebuah HGU itu adalah pemerintah daerah, diwakili oleh bupati. Oke. Dalam hal ini, kira-kira dengan sewa murah tapi justru penyewanya itu yang mendapatkan banyak hasil, kira-kira feedback untuk daerah apa kira-kira itu? Makanya hal ini kan perlu di-assessment. Apakah benar mekanisme HGU ini menciptakan kondisi peningkatan sosial dan ekonomi dan kesejahteraan di masyarakat? Ini kan perlu direview. Kenapa pemerintah daerah sendiri tidak mengupayakan
membentuk badan usaha milik daerah terhadap pengelolaan tanah-tanah yang ada di daerahnya sendiri, Bung Dan Dani. BUMD itu kalau dibentuk untuk daerah, kan Banyuwangi udah lahir itu perda untuk BUMD. Iya, Artinya perda BUMD-nya sudah induknya sudah dibuat ya. sudah digulkan Sudah oleh digolkan lah DPRD. oleh DPRD. Tinggal kita membentuk rangkaian-rangkaian yang perlu suatu studi dan analisa bahwa kita perlu, karena kita potensi alamnya cukup luas, namun pekarangan kita sebetulnya bukan pekarangan kita, Bung Dani. Kita hanya euforia bahwa Banyuwangi seolah-olah tanahnya sangat luas. Tapi bisa dihitung, tanah seluas Banyuwangi ini pemegangnya hanya yaitu tadi badan usaha. Masyarakat hanya sebagai subjek untuk dikatakan untuk ditarik pungutan sewa. Bung Andi, mengingat penentu akhir keluarnya HGU adalah ada ikut sertanya pemerintah daerah. Ya. Seperti yang kita lihat, Banyuwangi kerap kali kan terjadi banjir ya. Betul. Banjir itu justru seperti contoh Kali Baru. Itu justru yang diakibatkan seperti yang Bung Andi ceritakan tadi itu adalah gara-gara terjadi perubahan tanaman. Ya, ekosistemnya berubah. Ekosistemnya ini berubah. Ya. Nah, sejauh ini pemerintah daerah itu belum memberikan efek jerah atau meminta sebuah klaim ganti rugi atau pertanggungjawaban terhadap penyewa HGU tadi itu. Nah, jika ini terus-menerus dilakukan pembiaran, otomatis kan rakyat kembali hanya menjadi tumbal, hanya menjadi korban dari kebijakan itu. Betul. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan pemerintah daerah itu? Apa betul seperti Bung Andi itu tadi itu lebih baik membentuk semacam BUMD sendiri, menggerakkan peningkatan perekonomian, atau dengan cara mencabut, membatalkan atau membatasi para penyewa dalam HGU itu sendiri? Betul. Apabila HGU yang diberikan hak pengelolaannya kepada badan usaha tadi, ternyata dalam rangka peningkatan kesejahteraan atau peningkatan ekonomi kepada masyarakat dirasa itu sangat timpang ibaratnya. Nah, itu sebetulnya hak itu bisa dicabut, diberikan kepada pihak lain yang dapat untuk lebih memberikan manfaat, lebih dapat memberikan feedback kepada masyarakat luas dengan keberadaan HGU yang telah diberikan pada perseorangan maupun badan usaha tadi, Bung Dani. Hal ini semuanya tergantung pada policy, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, terutama pemimpin daerah. Apakah selamanya akan dibiarkan seperti itu, ataukah leadership tadi dapat menciptakan visi yang lebih bermanfaat, lebih berdampak kepada masyarakat sekitarnya, Bung Dani. Itu tergantung pada sudut pandang pemimpin daerah. Namun begini, Bung Andi, di Banyuwangi ini kan pernah memiliki sebuah BUMD ya. Kalau nggak salah PDAU. PDAU itu berhubungan juga dengan ruang-ruang seperti tanah-tanah luas yang di perkebunannya. Namun kenyataannya sama sekali tidak bisa berkembang. Bahkan cenderung setiap tahun itu selalu mengalami semacam kebangkrutan lah setiap tahunnya itu. Nah, kira-kira menurut sudut pandang Bung Andi ya, agar yang di BUMD yang kemudian terintegrasi seperti yang pernah ada di Banyuwangi ini, PDAU itu, perusahaan daerah itu, supaya bisa berjalan lancar sesuai dengan peruntukannya. Dan itu kan bisa sangat membantu untuk peningkatan PAD ya. Sangat bisa membantu. Di samping bisa banyak membuka ruang-ruang lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang memang memiliki kompetensinya di situ. Nah, kira-kira apakah dengan lahirnya Perda BUMD ini dapat nantinya untuk melahirkan PDAU di Banyuwangi sesuai dengan pembidangannya atau bagaimana menurut Bung Andi? Betul, kita review ya. Kemarin ada BUMD yang bergerak di bidang pertanian. Tapi makanya kita itu tidak kuat terhadap penyelenggaraan perencanaan. Konseptualnya tidak kuat. Bagaimana bisa berpikir bahwa PDAU tersebut diberikan penyertaan modal yang awalnya saja sangat memberatkan. Contohnya apa? Contohnya membeli lahan.
Kan tidak mungkin penyertaan modal itu kemudian digunakan hanya belanja di awal yang sangat besar. Dengan cara menyewa tadi. Dengan cara membeli lahan. Kemudian ini menjadi aset PDAU. Yang sekarang entah gimana nasibnya itu ya. Pelaporannya bagaimana, kemudian penilaiannya ataupun auditnya bagaimana, kita tidak pernah jelas. Lahan-lahan itu ibaratnya memberikan apa sekarang, memberikan dampak berapa, kan itu kan masih tumbuh tanaman-tanaman juga itu. Siapa yang mengambil, siapa yang melaporkan ibaratnya, yang kemarin PDAU itu. Nah, konsepnya itu, makanya kita berjalannya dari konseptual. Kalau seandainya hanya politik anggaran, bahwa penyertaan modal itu akhirnya habis dalam belanja-belanja di awal saja, ya percuma saja, Bung Dani. Apalagi yang bersifat konsumtif ya. Iya, konsumsi di awal saja udah beli tanah aja udah berapa? Udah habis sudah. Nah, hal ini harusnya dihindari. Yang harus diperkuat adalah konseptual dan sistem dalam penyelenggaraan bagaimana menciptakan berbisnis tanpa beban penyertaan modal yang cukup besar di awal, hanya membeli sebuah bidang tanah. Ini kan harusnya dihindari. Bagaimana dia tidak berpikir tentang intangible asset. Aset maya, aset itu berupa sumber daya manusia dengan konsep penyelenggaraan sistem yang sangat menguntungkan. Mereka hanya berkreasi terhadap sistem pengelolaan didukung oleh pemerintah daerah dengan modal perencanaan yang tidak besar, seperti belanja-belanja di awal itu ada. Ya. Tapi perkuatan konsep inilah, perkuatan konsep sistem lah yang harusnya didorong. Tanah kita kan banyak ibaratnya. Luas. Katakan itu dipegang oleh PTPN, perkebunan, dipegang oleh swasta. Kan dia punya power, Bung Dani. Ya. Kalau seandainya Anda menyewa HGU ini sekian kepada pemerintah dengan konsekuensi membayar pajak, lalu kan Pemda mempunyai bergening. Oke, ini saya lebihkan sedikit sebagai bagi hasil terhadap Anda memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan HGU-nya. Jangan juga dipermainkan begini. Mereka badan usaha milik daerah ini dengan menyewa yang biaya cukup besar, kemudian seolah-olah dia sudah berpartner dengan badan usaha, ibaratnya tidak setara ya. BUMD diberlakukan seperti orang yang seolah-olah akan menyewa lahannya. Padahal kita tahu, pemerintah daerah juga tahu, pemimpin juga tahu, Anda sewanya berapa sih? Kemudian tiba-tiba dipermainkan seolah-olah biaya di awal ada biaya sewa yang cukup besar. Akhirnya juga ruang banjakan kembali, Bung Dani. Oke. Bung Andi, jika melihat kenyataannya seperti itu, praktek-praktek di lapangan, di balik adanya kesepakatan penyewaan HGU tertentu, ini kan patut diduga adanya kesepakatan lain di luar itu, di mana hal itu justru menguntungkan pihak-pihak, satu itu penyewa, kedua oknum-oknum di pemerintahan. Nah, dengan adanya BUMD ini, menurut Bung Andi, yang paling efektif untuk mengalihkan kebocoran-kebocoran atau keuntungan-keuntungan dari pihak yang tidak seharusnya itu, kira-kira menurut Bung Andi, mendasarkan pada Perda BUMD yang bisa menopang peningkatan dan pemajuan BUMD di Banyuwangi dan yang mampu menyerap pekerja-pekerja baru yang kemudian muaranya mampu memberikan peningkatan PAD di Banyuwangi. Menurut Bung Andi seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Pemerintah dan negara itu punya kewenangan besar. Penuh. Artinya bupati bisa mengusulkan kepada kementerian, apalagi ada menteri kita di sana ya. Itu kan dengan mudah. Artinya kalau memang kita berniat bahwa lahan sebagai objek sosial, lahan sebagai status ekonomi, sebagai peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti kalau saya dulu pernah membaca tentang land reform, jejaknya Bung Karno tentang mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan land reform. Artinya tanah dapat memberikan manfaat sosial, tanah dapat memberikan manfaat ekonomi, tanah dapat memberikan kesejahteraan yang penuh kepada masyarakat. Tetapi kesetaraan dan rasa keadilan itu harus dipikirkan dalam konseptualnya, Bung Dani. BUMD daerah, katakan dibentuk, dia dengan mudah, katakan juga bekerja sama
katakan juga sampai mengambil alihan. Tetapi kembali lagi Bung Nani, penyelenggaraannya harus ditata dengan baik, sistemnya harus ditata dengan baik, by name, by address-nya, labeling terhadap bidang-bidang itu tidak ada kebocoran Bung Dani. Sehingga apa yang dihasilkan dari bidang-bidang lahan yang teratur secara sistemasi tadi, itu secara real time dapat memberikan bagi hasil yang setara Bung Dani. Tidak seperti sekarang, Bung Dani sebagai badan usaha, Bung Dani sebagai pemilik HGU, menyewa sangat murah, ternyata Bung Dani hanya mengupayakan sewa menyewa saja. Manfaat sebesar-besarnya harap Bung Dani. Padahal kalau itu saya kelola, saya sebagai BUMD misalkan Bung Dani, saya akan kelola memberikan manfaat yang setara dan tidak menekan kepada masyarakatnya untuk memberikan atau mengoptimalkan ini dikelola oleh masyarakat sendiri. Jadi masyarakat saya rasa punya tanah sendiri Bung Dani. Tetapi itu dikelola pemerintah daerah semua, dikelola BUMD. Bukan dikelola oleh swasta, bukan dikelola oleh badan usaha yang hanya sifatnya mengambil keuntungan yang besar dari manfaat diberikannya hak kelola dari Bung Dani. Artinya dengan dalam hal ini ada semacam pelibatan langsung dari warga masyarakat ya. Pasti Bung Dani. Dan itu otomatis bisa membantu, diharapkan nantinya peningkatan kesejahteraan menjadi prioritas kan begitu. Betul, dan lebih merata ya. Oke, Bung Andi, sebelum saya akhiri mungkin ada saran sekali lagi penegasannya berkenaan dengan Perda BUMD tadi itu. Ini berkenaan dengan HGU ini. Mungkin ada saran apakah pemerintah itu perlu menciptakan mendirikan sebuah perusahaan tertentu yang memang berhubungan dengan HGU yang ada dan cukup tersedia daripada kerusakan-kerusakan terus-menerus tanpa terkendali hingga daerah menjadi korban, rakyat menjadi korban, dan ini penderitaan yang tidak akan usai jika di atas sana, di HGU sana tidak tertangani dengan baik. Monggo sampaikan kepada pemirsa. Tanah yang luas, kita tidak euforia dengan luasnya Banyuwangi. Ternyata pekarangan kita itu adalah pekarangan orang lain. Tanah yang luas Banyuwangi harusnya dapat menjadi modal emas yang bisa renewable, bisa memberikan terus-menerus keuntungan kepada Banyuwangi. Kalau emas bisa habis, kalau emas bisa aset yang tergerus secara eksploitasi habis potensinya, tetapi tanah akan memberikan recycle terhadap kesejahteraan masyarakat. Leadership harapannya bagaimana menata kembali pekarangan-pekarangan yang luas di Banyuwangi ini sehingga masyarakat Banyuwangi bisa berdaulat secara ekonomi dan sejahtera tentunya dan memberikan dampak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Leadership ke depan harus dapat memastikan itu sehingga dengan kewenangannya, dengan jabatannya, mereka berpikir tentang konseptual dan perencanaan secara matang sehingga tanah yang luas ini lebih dapat bermanfaat dan menciptakan tenaga kerja, menciptakan suatu bisnis, menciptakan suatu kesejahteraan nantinya kepada masyarakat Banyuwangi. Sehingga kedaulatan itu memang benar-benar masyarakat Banyuwangi yang mengelola daripada tanah pekarangan kita, Bung Dani. Jadi selain kedaulatan itu di dalamnya juga ada kemandirian tentunya. Iya, kemandirian dan kedaulatan. Betul, Bung Dani. Oke, pemirsa, kesimpulannya bahwa untuk ke depan bagaimana lahan-lahan yang cukup luas di Banyuwangi ini khususnya, terutama dalam hal pemanfaatan area-area melalui HGU ini betul-betul memberikan semacam kemanfaatan bagi daerah dan rakyat Banyuwangi. Dan ini dibutuhkan sosok pemimpin di masa mendatang yang betul-betul tegas, peduli kepada daerah, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak butuh pemimpin yang memiliki sifat-sifat utama yaitu BBL, biah lumut. Betul. Nah, untuk Anda yang mungkin memiliki sebuah persoalan terutama menyangkut problematika pertanahan, mungkin masalah belum memahami apa itu ruang lingkup dunia pertanahan dan mungkin juga ada semacam persoalan menyangkut pertanahan, Anda mungkin butuh bantuan, bisa Anda hubungi secara hotline di sini yaitu Bung Andi Purnama Kamela. Nah, di sini Anda bisa melihat dan bisa berkomunikasi langsung atau mungkin Anda punya masalah, nanti Bung Andi
Purnama, kami lah siap untuk mengawal dan Ya, membantu. advokasinya kan Bung Denny. Ya nanti itu. Oke, kita akan jumpa lagi pada kesempatan mendatang dalam acara serupa, yaitu ngobos, ngopi bareng, obrolan obrolan santai. santai. Mudah-mudahan ini akan memberikan semacam kemanfaatan yang positif bagi Anda semua, bagi kita juga, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu seperti yang kita harapkan jauh lebih baik. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum lagi Bung Adi. Kopi dulu. Ini kopinya nyaman ini. Ya, sip. Oke, kopinya sip.